sakinata fi qulubil anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa dermawan semuanya yang menyaksikan acara ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang geopolitik Islam ya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana perkembangan geopolitik Islam sampai pada masa Bani Umayyah ya. Bagaimana perubahan peta politik dunia yang semenjak kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil ya menggeser posisi dunia dalam hal ini adalah politik dunia dari yang tadinya dunia ini dikuasai oleh dua kekuatan besar, yaitu kekuatan Persia dan kekuatan Romawi, dan saling berebut ya kekuasaan dalam beberapa masa sebelum masa Rasulullah SAW. Disusul kekuatan berikutnya ada Cina dan India, tetapi tidak terlalu dominan. Yang dominan adalah dua kekuatan itu, yaitu Persia dengan Romawi. Sehingga kita menyaksikan ketika Islam datang, dominasi dari Romawi terutama itu menjadi tantangan yang sangat serius yang dihadapi oleh umat Islam. Dan pada masa Rasulullah SAW ini, Rasul berhasil menggeser ya posisinya Romawi yang memang sudah berada di ujung perjalanan sejarahnya kan gitu ya. Dihabiskan cerita sejarah Persia ini dengan ditaklukkannya oleh Umar bin Khattab. Nah, kemudian secara perlahan ya setelah menaklukkan Persia, kaum Muslim ini tumbuh atau secara perlahan ya menjadi satu kekuatan dunia baru, dan itu menggeser menyaingi ya kekuatan lama, yaitu kekuatan Romawi, sehingga Romawi kemudian mendapatkan saingan baru yang sangat serius, yaitu dari kaum Muslim. Dan itu sudah terjadi sampai sudah terbentuk nanti komunitas Muslim semenjak masa Khalifah Bani Umayyah ini ya. Nah, kita kemarin sudah bahas sampai ke sana, dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan mengenai bagaimana peta politik pada masa Bani Abbasiyah. Panitia kalau bisa bantu saya, tolong slide-nya bisa ditampilkan ya. Silakan ya. Baik. Nah ini ini judulnya sih Abbasiyah dan Utsmaniyah, tapi yang Utsmani ini belum kita akan bahas ya hari ini, karena kelihatannya kalau bahas sampai Utsmani ini waktunya perlu agak panjang dan nanti terlalu terburu-buru, karena memang pada dua masa ini, yaitu masa Abbasiyah dan Utsmaniyah, ini ada ada kekhasan masing-masing gitu ya, yang ini perlu dijelaskan supaya nanti kita bisa memahami bagaimana posisi dari politik Islam ini. Coba halaman 2 tolong ditampilkan ya. Baik. Nah, kita lihat ini ya. Pada masa Abbasiyah ini, nah ini Abbasiyah, dia berkuasa pada tahun 750 Masehi ya, menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Nah, kita harus memahami walaupun Bani Umayyah itu digulingkan oleh Abbasiyah, ini tidak bermakna bahwa kekuatan Islam menjadi hancur, itu tidak. Karena memang kekuatan Islam ini sudah terbentuk ya, secara luas dan secara kuat di berbagai kawasan, baik itu di Arab, di Afrika Utara, kemudian bahkan sampai Andalusia ya, kemudian di daerah India, sebagian dari India, Asia Tengah dan sebagainya. Itu umat Islam itu sudah membentuk satu kekuatan yang satu kekuatan yang kokoh. Nah, kita menyebutnya sebagai poros kekuatan dunia baru. Ya, nah, poros kekuatan dunia baru ini diistilahkan dengan khilafah Islamiyah. Nah, jadi kalau kita menyebut istilah khilafah Islamiyah, jadi khilafah Islamiyah ini bukan satu sistem tertentu ya di dalam model pemerintahan Islam,
Karena pemerintahan Islam itu nanti ada perubahan-perubahan ya dalam pelaksanaannya, baik itu soal tata cara pemilihan pemimpin, legitimasi kekuasaan, kemudian apalagi dalam hal administrasi pemerintahan itu berubahnya hampir di setiap periode ada perubahan-perubahan. Jadi yang namanya khilafah Islamiyah itu adalah simbol dari poros kekuatan umat Islam yang ini bertahan ya, dari masa dari masa Bani Umayyah, bahkan masa Khulafaur Rasyidin sebetulnya, dari masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar sampai pada masa-masa Utsmani nanti. Jadi khilafah Islamiyah ini nanti akan menjadi semacam magnet gitu ya untuk membentuk satu kekuatan umat Islam ya secara mondial. Jadi orang mengenalnya pada masa itu sebagai siapa yang menjadi khalifah. Nah, itulah adalah simbol dari pemersatu kekuatan Islam. Walaupun nanti secara praktek kekuasaan nanti kita akan lihat ada yang ada yang menjalankan kekuasaan secara independen gitu. Nah, sehingga nanti ketika Bani Umayyah ya yang tahun 750 berhasil ditaklukkan oleh Bani Abbasiyah, itu bukan berarti kehancuran khilafah Islamiyah, tidak. Tapi ini hanya berganti lokusnya aja. Jadi porosnya tetap, tapi lokusnya berbeda kan gitu ya. Kalau lokus awalnya ada di Khulafaur Rasyidin misalnya, kemudian lokus berikutnya ada pada Bani Umayyah, nah lokus selanjutnya dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah. Nah, lokus ini atau kalau kita kan naik kereta kan ada lokomotif ya. Lokomotif itu berarti kan yang mengendalikan ya berada di depan. Nah, ini Bani Abbasiyah ini muncul sebagai lokus ya, sebagai semacam pemersatu, simbol yang nanti menandakan bahwa ada ini kekuatan yang namanya khilafah Islamiyah itu. Sampai nanti berakhir masa Bani Abbasiyah ya tahun 1517 digantikan dengan periode khilafah Utsmaniyah yang itu juga menjadi satu fenomena baru yang ada dalam tradisi kekhalifahan, karena pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah khilafah itu kan dari kalangan Quraisy. Kita tahu bahwa Bani Umayyah itu kan di antara salah satu kabilah yang berasal dari kabilah Quraisy, keturunan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah ya dan seterusnya, Umayyah bin Abdi Syams. Nah, itu adalah kabilah yang besar ya di kalangan Quraisy gitu, sehingga ketika ada hadis yang mengatakan al-a'immah min Quraisy, para pemimpin itu dari Quraisy, nah itu diwujudkan ya di dalam secara politik dalam kekuatan Bani Umayyah dan juga nanti dalam Bani Abbasiyah. Abbasiyah ini kan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib bahkan dia bukan hanya sekedar Quraisy saja, tetapi Bani Abbasiyah ini dia bukan hanya Quraisy tetapi juga dari keluarga Bani Hashim. Nah, keluarga Bani Hashim ini adalah keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Abbasiyah pertama kali muncul, nah di antara kampanyenya kepada umat Islam adalah pertama dia ingin menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ingin menegakkan syariat? Karena dia menuduh ya Bani Umayyah, walaupun itu sebagiannya propaganda aja, bahwa pemimpin-pemimpin Bani Umayyah itu sudah banyak yang menyimpang dari syariat, banyak yang sudah meninggalkan syariat Islam, kira-kira begitu. Walaupun sebenarnya tidak sepenuhnya demikian kan gitu, tetapi kan ini perlu ada propaganda karena memang di akhir-akhir periode Bani Umayyah itu banyak sekali khalifah-khalifah yang mereka hidupnya bermewah-mewahan, kemudian ada juga yang ya bermaksiat dan sebagainya gitu. Itu yang kemudian menjadi serangan dari Bani Abbas. Nah, Bani Abbas ini dia tidak berdiri sendiri. Nah, karena memang kalau hanya mengandalkan kekuatan Bani Abbasiyah saja, kelihatannya dia tidak akan bisa mengalahkan reputasi dari Bani Umayyah yang kekuatannya jauh lebih besar. Nah, maka Bani Abbas ketika dia melancarkan kampanyenya, nah di antara yang dilakukan oleh Bani Abbas ini adalah membangun aliansi. Nah, aliansi yang dibangun oleh Bani Abbas itu dilakukan pertama dengan keturunan Ali bin Abi Thalib yang disebut dengan Alawiyin. Ya.
Kalangan Alawiyin ini sebagian ada yang Syiah, sebagian ada yang bukan juga. Ya, tetapi umumnya mereka bersatu karena satu kabilah, yaitu kabilah keturunan Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, ini Alawiyin ini menjadi salah satu mitra koalisi dari Abbasiyah. Nah, selain dari Bani Alawi, Abbasiyah ini juga mengundang orang-orang dari luar bangsa Arab, yaitu orang-orang Khurasan. Orang Khurasan ini orang Asia Tengah ya, yang kemudian dijadikan sebagai salah satu mitra strategis ya, karena nanti di antara kekuatan pendukung dari Bani Abbas ini nanti adalah dari Khurasan itu ya. Nah, tokoh yang terkenal yang memimpin orang-orang Khurasan mendukung Bani Abbas adalah Abu Muslim Al-Khurasani kan gitu. Nah, ini kan awal-awal tuh kampanye saja supaya umat Islam ini dia mau meninggalkan baiatnya kepada Bani Umayyah. Nah, supaya baiat itu bisa ditinggalkan oleh kaum muslim dan kemudian beralih baiatnya kepada Bani Abbas. Nah, Bani Abbas harus membuktikan kekuatannya sehingga terjadilah ya pertempuran besar ya pada tahun 950 Masehi itu yang akhirnya menggulingkan ya, khalifah terakhir dari Bani Umayyah. Sehingga nanti Bani Umayyah jatuh, naiklah Bani Abbas. Tapi Bani Abbas ini kan segera dia mendapatkan baiat dari banyak wilayah di seluruh di seluruh kawasan yang tadinya berbaiat kepada Bani Umayyah. Nah, sehingga Bani Abbas dia segera berdiri menjadi satu kekuatan baru yang menjadi lokomotif bagi khilafah Islamiyah, bagi satu kekuatan umat Islam itu ya. Nah, sehingga ini dari lokus poros kekuatan kaum muslimin berpindah ya, kemudian dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Bani Umayyah ini kekuatan utamanya memang adalah bangsa Arab. Ya, bangsa Arab karena dia memilih Damaskus, dan juga nanti kekuatan lain adalah Al-Mawali. Nah, cuma Al-Mawali ini tidak diberikan posisi oleh Bani Umayyah, sehingga nanti banyak mawali yang dia malah mendukung Abbasiyah. Nah, siapa mawali ini? Mawali ini adalah budak-budak yang tadinya adalah mereka ini adalah pejabat-pejabat politik ya, bangsawan-bangsawan, misalnya bangsawan di Persia, kemudian Persia ditaklukkan, dan orang-orang yang ditaklukkannya ini kan akhirnya menjadi budak gitu ya. Nah, budak-budak itu kemudian dimerdekakan dan mereka dipekerjakan karena keahlian mereka dalam mengurusi pemerintahan untuk ikut mengurusi pemerintahan. Tapi sifat dari para mawali ini cenderung pragmatis gitu. Jadi mereka loyalitasnya kepada Bani Umayyah itu ya sepanjang Bani Umayyah punya kekuatan. Nah, ketika Bani Umayyah semakin lemah, dia melihat ada kesempatan untuk bergabung kepada Abbasiyah, akhirnya mereka banyak yang mendukung Abbasiyah. Dan ini juga yang salah satu yang menyebabkan nanti Bani Umayyah ini lemah ya secara dukungan politik internal, dan ini menyebabkan semakin cepatnya kejatuhan Bani Umayyah ini. Nah, akhirnya ketika pada Bani Abbas ini sudah bisa mendudukkan dirinya sebagai lokus atau sebagai lokomotif dari kekhalifahan Islam, akhirnya nanti poros khilafah ini atau porosnya umat Islam yang berhadapan dengan poros Romawi, akhirnya adalah Baghdad atau Abbasiyah versus Romawi gitu. Nah, ini jadi pada masa Abbasiyah ini ya sudah itu kekuatan yang yang saling bersaing ya di dunia itu adalah kekuatan Abbasiyah dan kekuatan Romawi. Nah, yang lain-lain itu nanti hanya akan tinggal milih aja nih mau ikut milih poros Romawi atau milih porosnya umat Islam. Makanya nanti poros umat Islam atau poros khilafah ini ya, banyak mitra-mitra dari khilafah inilah kerajaan-kerajaan yang masih belum Islam. Gitu. Jadi misalnya ada aliansi antara kekhalifahan Abbasiyah dengan kekaisaran di Cina misalnya, karena Cina melihat bahwa mereka lebih realistis untuk bergabung dengan umat Islam ya dibandingkan dengan Romawi.
Nah, kenapa demikian? Nah, ini kita lihat ya karakter pada masa Bani Abbasiyah dari kekuatan umat Islam ini. Next, berikutnya. Oke. Nah, ini kita lihat ya bagaimana karakter dari poros umat Islam pada masa khilafah Bani Abbasiyah ini. Nah, ada beberapa hal nih yang penting yang harus kita pahami dari karakter umat Islam ini sehingga kita nanti bisa mendapatkan pelajaran bahwa untuk membangun satu kekuatan dunia yang kokoh itu ya kita harus punya prasyarat gitu. Jadi kalau layak untuk menjadi pemimpin dunia ya pasti orang-orang akan mengakuinya, seluruh dunia akan mengakuinya sebagai pemimpin dunia. Nah, kita coba lihat ya. Pertama dari segi kekuatan politik. Nah, kekuasaan umat Islam pada masa itu sudah hampir meliputi 2/3 dunia. Di antaranya misalnya Jazirah Arab, Persia, saya lupa menyebut di situ ada Anatolia ya. Anatolia, Persia, Jazirah Arab, sebagian India, sebagian Asia Tengah, kemudian Transoksiana, kemudian Asia Tenggara ya. Asia Tenggara waktu itu sudah menjadi sebagian itu sudah menjadi wilayah kaum muslim atau Islam sudah sampai di sana. Walaupun nanti baru pada pertengahan periode Bani Abbas atau pada masa akhir periode Abbasiyah di Baghdad ya ada muncul kekhalifahan Islam atau kesultanan Islam di Melayu gitu. Tapi intinya pada masa Bani Abbasiyah ini kawasan Asia Tenggara atau kawasan Melayu ini sudah menerima Islam gitu dan Islam sudah menjadi agama mayoritas. Kemudian Afrika Utara ya dari Mesir sampai ke Maroko, kemudian di Afrika Timur ya seperti wilayah Abesina atau Ethiopia, Sudan, kemudian juga beberapa wilayah yang lain ya seperti Botswana dan seterusnya. Kemudian ada juga Eropa Barat ya seperti Andalusia dan sedikit dari Eropa Timur yang itu sudah dikuasai oleh umat Islam. Itu. Jadi begitu luasnya kekuasaan umat Islam pada masa ini menandakan bahwa memang futuhat yang kemarin kita bahas pada pertemuan yang lalu ini merupakan sesuatu yang ternyata cukup penting ya untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu punya kemampuan politik dan kemampuan militer yang luar biasa gitu. Nah, yang sulit untuk ditandingi dan ini bukan hanya soal peralatan militernya, tetapi yang dimiliki oleh umat Islam itu adalah keberanian dan semangat. Sehingga kan kalau di Al-Quran disebutkan bahwa prajurit atau tentaranya umat Islam itu kan satu itu bisa melawan 20 atau satu bisa melawan 10, satu bisa melawan 3. Jadi artinya semangat dan kekuatan militernya kaum muslim itu sangat besar dan kekuatannya itu ada di man-nya, ada di orangnya gitu. Memang kalau soal persenjataan umat Islam itu tidak menciptakan senjata yang aneh-aneh gitu. Jadi senjata yang digunakan umat Islam itu ya senjata yang ada pada masa itu dan bahkan banyak yang dibuat sendiri oleh umat Islam. Nah, ini yang saya kira menjadi sesuatu yang yang penting ya dan dengan senjata yang seadanya itu tapi karena kekuatan militernya yang sangat luar biasa umat Islam ternyata bisa menaklukkan banyak kawasan, bisa melakukan futuhat al-Islamiyah di berbagai kawasan. Nah, itu yang pertama, secara politik ini luar biasa. Terus yang kedua, yang ini menjadi sesuatu yang nggak bisa diikuti sama peradaban lain pada masa itu ya. Nanti ini ditiru ketika masa Eropa ya modern. Ini apa yang menjadi kekuatan umat Islam pada masa itu adalah lahir jutaan ulama dan karya-karya mereka yang mengembangkan berbagai disiplin ilmu berparadigma Islam. Ini harus digarisbawahi ya. Jadi ilmu yang dikembangkan para ulama itu dasarnya adalah Al-Quran, Sunnah Nabi yang dirintis sejak masa Rasulullah SAW. Jadi artinya ilmu yang dikembangkan umat Islam itu bukan sembarangan ilmu, bukan ilmu yang cuma nyomot aja dari Yunani, nyomot dari Romawi, terus diulang-ulang, ditiru sama umat Islam itu bukan itu. Tapi ilmu yang sungguh-sungguh menciptakan satu karakter khas dalam peradaban dunia. Nah, sehingga nanti menciptakan apa yang disebut dengan Islamic civilization gitu. Jadi Islamic civilization atau peradaban Islam itu adalah peradaban yang porosnya adalah ilmu. Ya, di mana-mana peradaban itu pasti
porosnya ilmu. Tapi ilmu yang bagaimana peradaban Islam? Ilmu yang landasannya adalah pandangan Islam gitu. Jadi pandangan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, sehingga berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah gitu. Itu tidak bisa dilepaskan dari lahirnya ulama-ulama pada masa Bani Umayyah, pada masa Khulafaur Rasyidin, dan tidak bisa dilepaskan dari Al-Qur'an dan sunnah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini nyambung gitu ya. Jadi kalau pada masa Bani Abbas itu nanti muncul banyak sekali penemuan-penemuan ilmu pengetahuan yang luar biasa pada masa itu ya, banyak ulama. Bahkan di Baghdad sendiri nanti Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah kan ya, yang ya memfasilitasi lah para ulama untuk mengembangkan karya-karya mereka di Baghdad. Itu sebetulnya bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Atau bahkan ya, ini yang saya kira nggak fair. Banyak sejarah yang menulis bahwa berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbas itu karena dipengaruhi oleh filsafat Yunani gitu. Filsafat Yunani inilah yang menjadi dasar berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa Rasulullah SAW. Padahal sebetulnya nggak demikian. Kalau memang betul pemikiran ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbas ini dipengaruhi oleh filsafat Yunani, harusnya yang berkembang itu bukan peradaban Islam tapi peradaban Yunani. Gitu. Seperti seperti misalnya zaman sekarang nih umat Islam mengembangkan ilmu kan, banyak universitas di negeri-negeri Islam, tapi ilmunya diambil dari Barat gitu, dari Eropa, dari Amerika. Nah, yang berkembang di kita itu kan walaupun yang mengembangkannya umat Islam, tapi ilmunya kan ilmu Barat gitu, ilmu yang datang dari yang datangnya dari Barat gitu. Jadi kita cuma umat Islam itu cuma jadi ini aja jadi semacam pengecer gitu. Ilmunya dari Barat, ya kita yang ikut mengembangkan ilmu Barat itu. Makanya walaupun berkembang di dunia Islam, tapi karena ilmu-ilmunya yang berkembang itu aslinya dari Barat, sehingga kita tidak bisa mengklaim ini sebagai peradaban Islam gitu. Tetap ini peradaban Barat, cuma adanya di Indonesia. Peradaban Barat cuma adanya di Saudi gitu. Peradaban Barat cuma adanya di Iran. Peradaban Barat cuma adanya di Irak dan seterusnya kan gitu. Nah, karena peradaban itu dia memiliki distingsi, memiliki perbedaan dengan peradaban yang lain itu karena pandangan dasarnya atau yang disebut dengan worldview. Jadi worldview-nya ini Islam apa enggak gitu. Paradigmanya Islam apa enggak? Kalau paradigmanya Islam dan berhasil mewujudkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memiliki karakter yang dasarnya Islam tadi itu, maka ini bisa disebut sebagai satu peradaban yang khas, dan itu dibuktikan gitu pada masa Bani Abbasiyah ini. Jutaan ulama yang lahir, ilmu pengetahuan yang begitu banyak, walaupun nanti tentu saja ada pengaruh ya, namanya ilmu pengetahuan itu dia tidak eksklusif, dia mesti ada juga pengaruh dari India, pengaruh dari Romawi, pengaruh dari Yunani dan sebagainya, tapi itu sifatnya hanya sebagai pemicu ya, melengkapi apa yang sudah menjadi fundamen dari ilmu yang dikembangkan umat Islam gitu. Nah, fundamennya itu adalah apa yang diajarkan Rasulullah, sehingga berkembangnya ilmu pada masa Bani Abbas itu merupakan sesuatu yang yang tidak bisa dilepaskan ya dari perkembangan ilmu sejak masa zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin sampai zaman Bani Umayyah. Nah, Bani Abbasiyah ini ya semacam memanen aja kan apa yang sudah ditanam sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru karena ilmu pengetahuan yang berkembang dan teknologi yang berkembang yang didasarkan kepada kepada ajaran Rasulullah SAW ini, nah nanti kekuatan politik, kekuatan ekonomi yang dimiliki umat Islam, bahkan kekuatan militer gitu, itu dia memiliki karakter khas yang Islamnya gitu. Jadi setiap kali ada kekuatan politik yang ini kekuatannya sudah melampaui poros Romawi, kekuatan militernya juga begitu ya. Itu setiap kali seperti didikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dididik umpamanya dengan akidah yang benar, dengan ibadah yang baik, itu, dan itu menjadi salah satu prasyarat bagi militer Islam. Kita bagaimana misalnya mempelajari Muhammad Al-Fatih nanti pada masa Utsmani, atau misalnya seperti Saifuddin Qutuz misalnya yang berhasil menaklukkan Mongol ya dalam perang Ain Jalut pada tahun 1260, itu masih pada masa Abbasiyah, atau misalnya Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil menaklukkan pasukan salib pada tahun 1186 ya kalau tidak salah. Nah, itu ternyata mereka ini kan itu lahir bukan dari ruang kosong, tapi tokoh-tokoh militer yang berhasil menaklukkan pasukan musuh yang
hebat luar biasa itu kan lahir dari satu didikan, ya, didikan Islam yang sangat kuat, sehingga mereka mendidik juga militernya dengan didikan Islam yang kuat juga gitu. Dan itu menjadi salah satu khas. Cuma sayang, saya kira sekarang ini kita belum berhasil ya mengembangkan ilmu militer yang paradigmanya Islam tadi itu, sehingga ilmu militer yang berkembang di kita di Indonesia saja misalnya itu kan ilmu militer yang paradigmanya sangat dipengaruhi oleh Amerika kan gitu ya, oleh Barat lah gitu. Nah, ini saya kira salah satu karakter ya dari peradaban poros umat Islam pada masa Bani Abbasiyah ini. Nah, sehingga ilmu pengetahuan ini menyebabkan ya islamisasi. Ya, ini islamisasi itu bukan militer, bukan politik gitu. Islamisasi itu adalah gerakan kebudayaan, gerakan agama mula-mula. Kemudian gerakan menjadi gerakan kebudayaan itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena kekuatan umat Islam ini bukan cuma kekuatan politik dan militer saja, tetapi dia ditopang oleh satu kekuatan agama dan ilmu pengetahuan yang kuat, sehingga islamisasi itu masif di seluruh dunia pada masa ini begitu. Next, berikutnya. Oke, nah ini setelah kita memahami karakter dari kekuatan poros Islam, nah ketika poros Islam ini muncul sebagai satu kekuatan dunia, nah kita harus bisa memahami bahwa nanti ya ada tantangan yang serius yang dihadapi oleh umat Islam. Kalau pada masa Romawi ya, pada masa Bani Umayyah, tantangan umat Islam secara politik waktu itu terpusat di Romawi. Tapi Romawi pada saat itu kan memang juga di dalamnya menghadapi perpecahan-perpecahan. Dan Romawi karena terlalu luas wilayah kekuasaannya, sehingga kontrolnya terhadap wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan Romawi itu menjadi lemah, sehingga banyak yang tidak sulit untuk ditaklukkan oleh pasukan kaum muslim. Nah, belajar dari kesalahan mereka pada masa-masa Bani Umayyah, juga nanti pada masa Bani Abbasiyah awal lah gitu ya, karena masa Bani Umayyah dan Abbasiyah itu kalau digabung cuma 1,5 abad kira-kira, lebih sedikit lah gitu. Jadi itu bagi orang-orang Romawi masih belum ngeh ini gimana caranya untuk menghadapi kekuatan kekhalifahan Islam ini yang begitu kuat. Apalagi di awal-awal awal-awal kekuasaan Bani Abbasiyah yang masih kokoh itu ya, yang kalau dijumlahkan cuma 1,5 abad dari itu dengan Bani Umayyah, itu umat Islam masih kelihatan bersatu betul gitu. Jadi walaupun ada konflik-konflik itu sifatnya tidak sampai memecah kekuasaan umat Islam gitu. Nah, akhirnya saya kira orang-orang Romawi ini ya mulai mereka memikirkan satu cara baru. Jadi untuk menghadapi umat Islam ini nggak bisa dia hanya dihadapi dengan kekuatan politik saja, misalnya kekuatan politiknya Romawi. Nah, akhirnya ketika terjadi perang Manzikert ya pada tahun 1070, ini pada masa kekuasaan Kesultanan Seljuk ya. Nanti kita bahas nih apa ini maksud Kesultanan Seljuk ini. Itu nanti ada perang Manzikert gitu. Jadi perang Manzikert ini adalah perang antara Sultan Alp Arslan dia pada Sultan Seljuk ya pada tahun 1070 Masehi. Nah, dia melawan Romanus IV Diogenesis ya. Nah, ini adalah kaisar Bizantium di Manzikert dekat dengan Armenia. Dan ini perang yang sangat besar, perang Manzikert ini yang selalu diingatlah oleh orang-orang Eropa sebagai satu kekalahan pertama yang besar yang dialami oleh Bizantium. Jadi sebelumnya mereka kalah juga sih ya di berbagai kawasan, tapi perang Manzikert ini sudah hampir sudah hampir masuk ke pusat kekuasaan Bizantium, dan ini kan langsung kaisar sendiri yang turun. Biasanya kaum muslim ini menaklukkan wilayah-wilayah Bizantium itu kesultanan-kesultanan atau daerah-daerah yang dia independen lah begitu ya, atau daerah ya kalau seperti kita ini namanya daerah otonomi atau negara bagian gitu. Dan perangnya nggak langsung dengan kaisar, tapi pada perang Manzikert ini pimpinannya langsung kaisar, dan bahkan kaisarnya sendiri berhasil ditangkap gitu. Jadi Romanus IV ini berhasil ditangkap oleh Alp Arslan,
dan dijadikan sebagai tawanan perang. Dan ini yang menyebabkan nanti orang-orang Eropa menjadi semacam apa namanya ya, punya ini sendiri punya, jadi mereka malu lah kira-kira begitu. Jadi harga diri mereka ini hancur gara-gara perang Manzikert ini. Nah akhirnya kemudian ketika pausnya terpilih, yaitu Paus Urbanus II tahun 481 atau 1087, sekitar 17 tahun lah setelah peristiwa perang Manzikert, orang-orang Eropa ini atau orang-orang Romawi mulai berpikir bahwa ini nggak bisa melawan umat Islam itu dengan semata-mata sentimen politik saja. Jadi harus dimunculkan sentimen agama. Nah, makanya nanti sejak tahun 1087 ini Paus Urbanus menyerukan namanya perang salib. Jadi ini perang salib ini dari sini nih, setelah perang Manzikert Paus Urbanus terpilih ya, lalu diserukan kepada kaum Nasrani untuk menyerang kaum Muslim sebagai apa? Sebagai satu perang salib. Nah, jadi perang salib ini kan karena ini kan bagaimana caranya supaya umat Kristen juga termotivasi ya. Nah, akhirnya kan mereka melihat bahwa ini adalah perang agama, maka harus diarahkan kepada sesuatu yang orang-orang Kristen itu bisa dimotivasi itu untuk menjalankan perang ini, sama seperti orang-orang Yahudi sekarang ya, Zionisme itu, gerakan kembali ke Bukit Zion yang ada di Baitul Maqdis. Nah, orang-orang Nasrani juga sama ketika Urbanus mengkampanyekan perang salib. Nah, yang dihidupkan oleh Urbanus ini adalah sentimen orang-orang Kristen terhadap kota kelahiran Kristen itu sendiri. Nah, kan Yesus itu kan orang Baitul Maqdis gitu. Jadi ada di Baitul Maqdis, sehingga kemudian Paus Urbanus mengarahkan perang salib ini untuk merebut Baitul Maqdis sebagai target utama. Jadi kalau Baitul Maqdis yang dikuasai oleh umat Islam sejak masa Umar bin Khattab ini bisa direbut oleh orang Nasrani, berarti mereka ini sudah sudah merebut dignity mereka, merebut kehormatan mereka yang sudah lama dirampas oleh umat Islam itu. Akhirnya muncullah ini pasukan salib, dan nanti pasukan salib ini mulai bergerak ya dari ini nanti mulai bergerak. Ini kan Urbanus ini kan dia adanya di Roma kan, di Vatikan sekarang ya, dia ada di Roma. Kemudian menyerukan supaya orang-orang dari Perancis, dari Jerman, dan dari mana-mana untuk Eropa ini untuk bergerak. Akhirnya mereka bergerak menuju ke Palestina, Baitul Maqdis gitu. Nah, cuma kan untuk sampai ke Baitul Maqdis itu mereka harus melewati dulu Selat Bosporus itu, karena bergerak ke timur. Nah, mereka harus Bosporus, dan di Bosporus itu kan ada Kekaisaran Bizantium. Nah, ini yang yang kaisarnya 17 tahun sebelumnya itu ditangkap atau dikalahkan oleh Alp Arslan gitu. Nah, tentu sudah ada kaisar baru ya, cuma kaisar baru di Bizantium ini sudah kalah ini popularitasnya dengan Paus di Roma yang menyerukan untuk perang melawan kaum Muslim. Sebetulnya kalau secara ini ya secara keyakinan Bizantium itu waktu itu dia secara agama ya, agamanya adalah menganut Kristen Yunani, Ortodok Yunani. Sementara Paus kan dia Kristen ini ya, Roma. Nah, tetapi dalam hal ini karena kepentingannya sama ya, menghadapi kaum Muslim, akhirnya terjadilah kerjasama kan antara Bizantium dengan Paus, dengan orang-orang Kristen yang digerakkan dari Eropa Barat. Dan akhirnya nanti mereka berhasil ya menaklukkan Baitul Maqdis pada tahun 1096. Jadi mereka berhasil melakukan Baitul Maqdis, kota-kota di sekitarnya. Baitul Maqdis itu kota yang di sana ada Yerusalem ya, kemudian lain-lain. Kemudian Bethlehem, Al-Khalil, Ramallah, Nablus, Baisan, Tabriyah, ini adalah kawasan-kawasan yang berada di bawah Baitul Maqdis. Nah, mereka juga setelah perang salib itu juga nanti ada beberapa kawasan yang berhasil lagi direbut oleh umat Islam. Yang waktu itu kawasan ini ya, kawasan Baitul Maqdis berada di bawah Syam waktu itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Zangkiyah.
Nuruddin keluarga Zangki itu. Nah, nanti mereka juga melancarkan perang salib berikutnya, perang salib kedua pada tahun 1145 untuk merebut kembali wilayah yang sempat diambil oleh kaum muslim. Nah, cuma kita harus kasih catatan sebenarnya, perang salib pertama ini berhasil dimenangkan oleh orang-orang Kristen itu setelah mereka melakukan tipu daya sih sebenarnya. Nah, tipu daya mereka itu adalah, kan nanti pasukan salib itu dibagi dua, ada yang menyerang wilayah-wilayah di Syria, kemudian ada yang masuk ke Palestina lewat Mesir. Nah, atau ke Baitul Maqdis lewat Mesir. Nah, di Mesir ini nanti pasukan salib beraliansi dengan Fatimiyah. Nah, ini dinasti Bani Fatimiyah yang yang secara keyakinan adalah Syiah. Itu mereka kemudian mendapatkan support untuk support persenjataan dan sebagainya untuk lebih dulu masuk ke Baitul Maqdis. Jadi sebetulnya Baitul Maqdis itu sebelum ditaklukkan oleh pasukan salib pertama ya, itu ada di bawah kekuasaannya ini kekuasaannya Bani Fatimiyah ya, atau dinasti Fatimiyah yang mereka mengklaim sebagai khalifah nanti pada tahun 1070 kalau nggak salah ya. Mengklaim khalifah dan kemudian mengambil alih wilayah Baitul Maqdis itu. Tapi setelah setelah wilayah Syria yang lain ditaklukkan oleh pasukan salib, nah ternyata pasukan salib nanti masuk ke Baitul Maqdis lewat lewat Mesir dengan mudah, dan setelah sampai di Baitul Maqdis, nah, mereka kemudian malah ya dalam tanda petik mengkhianati lah ya kesepakatan yang sudah mereka buat dengan Bani Fatimiyah, sehingga Bani Fatimiyahnya diusir, kemudian Baitul Maqdisnya diambil alih oleh pasukan salib. Nah, inilah nanti terjadi setelah itu kan ada konflik antara Bani Fatimiyah dengan pasukan salib dari Eropa itu kan, itu untuk mendapatkan wilayah yang sebelumnya itu sudah dijanjikan kan akan diberikan kepada Bani Fatimiyah. Nah, sampai akhirnya kemudian ada perang salib kedua lah gitu yang dilancarkan oleh ini pasukan salib ya. Dan itu diantaranya kalau pada perang salib kedua itu mereka berhadapan juga dengan pasukan Fatimiyah. Nah, tapi karena memang Fatimiyah dia juga sebelumnya sudah berkhianat pada kaum muslim, akhirnya Fatimiyah harus mengakhiri kekuasaannya ya di tangan nanti Bani Ayyubiyah atau di tangan Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, next berikutnya ya. Ini tantangan-tantangan eksternal. Nah, kemudian nanti ada perang salib ketiga ya di tangan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini yang berhasil merebut kembali Baitul Maqdis. Nah, ini Ayyubiyah ini pasukan Salahuddin Al-Ayyubi ini dia adalah penguasa atau sultan ya dari dinasti Ayyubiyah yang menguasai Syria nanti dan Mesir. Dan ini Salahuddin Ayyubi ini berhasil menaklukkan pasukan salib 3 setelah sebelumnya itu menaklukkan dulu wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Fatimiyah gitu. Karena memang penyakitnya setelah dibaca oleh Ayyubi kan masuknya pasukan salib itu ke wilayah sana karena memang diberi jalan yang longgar oleh Fatimiyah sehingga bisa masuk ke sana. Sehingga sebelum menaklukkan Baitul Maqdis itu yang ditaklukkan terlebih dahulu adalah Fatimiyah, sehingga perang salib ketiga selain nanti mengalahkan pasukan Salahuddin Ayyubi ini juga mengakhiri kekuasaan Bani Fatimiyah ini. Dan setelah perang salib ketiga nanti yang ini merupakan pasukan gabungan ya antara Jerman atau Prusia, kemudian Prancis, Normandia, dan Inggris gitu. Nah, ini Baitul Maqdis dapat diambil alih lagi kaum muslim dan berdirilah pada tahun 1189 ini Daulah Ayyubiyah yang pusatnya di Baitul Maqdis. Tapi kan orang pasukan salib ini juga nggak selesai sampai di situ ya. Mereka kemudian tetap menjalankan ini, berusaha untuk mengambil alih ini kekuasaan dari kaum muslim. Sehingga tetap aja ada nanti dilanjut ada perang salib keempat, ada perang salib kelima, perang salib keenam, sampai perang salib ke-7 dan terakhir nanti perang salib ke-9. Nah, itu diantara tantangan dari luar ya, yaitu orang-orang Kristen. Tapi kemudian selain orang-orang Kristen yang merongrong pasukan kaum muslim, ternyata nanti muncul serangan dari dari Asia Tengah. Ini adalah dari
orang-orang Mongol gitu, sehingga nanti ada serangan orang Mongol ke Baghdad ya tahun 1258, tapi nanti Mongol berhasil dibubarkan ya oleh pasukannya Mamluk, yaitu pada perang Ain Jalut pada tahun 1260 Masehi. Nah, Mamluk versus pasukan Salib dalam berbagai kesempatan nanti akhirnya perang-perang Salib ya setelah munculnya Mamluk itu berhadapan-hadapan dengan Mamluk gitu. Jadi Mamluk itu nanti yang melanjutkan kekuasaan Daulah Ayyubiyah. Cuma kalau Ayyubiyah dia pusatnya di Baitul Maqdis, kalau Mamluk dia pusatnya di Kairo gitu. Jadi di Mesir. Nah, ini Mamluk nanti dia sampai bisa mengakhiri perang atau pasukan Salib ya pada tahun 1271 Masehi. Ya, next berikutnya ya, baik. Oke, itu tantangan eksternal ya. Jadi tantangan-tantangan itu muncul tentu saja bukan muncul begitu saja, tetapi karena ada sebab-sebab internal ya yang muncul di tengah umat Islam. Kita lihat ya bagaimana tantangan internal yang terjadi. Ini persatuan umat Islam di bawah khilafah Islam di Baghdad hanya bertahan sampai masa kekhalifahan Al-Ma'mun. Jadi antara tahun 750 Masehi sampai 833. Nah, kita kalau hitung dari pemerintahannya Bani Umayyah ya. Bani Umayyah itu kan memulai pemerintahan dari tahun 661. Gitu. Ini nanti masa Khalifah Al-Ma'mun 833. Gitu. Jadi ini hanya 1,5 abad lebih dikit. 1,5 abad lebih sedikit inilah umat Islam itu masih bisa bersatu. Jadi kalau ditambah dengan Khulafaur Rasyidin 30 tahun lah kira-kira itu ya 2 abad saja gitu. Jadi umat Islam itu bertahan dengan dengan satu kekuasaan yang dominan gitu, katakan saja begitu, kekuasaan tunggal lah itu sampai pada masa Al-Ma'mun. Walaupun sebenarnya nanti perlu dikecualikan juga karena kekhalifahan di Andalusia, kesultanan di Andalusia yang didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, itu dia juga tidak sepenuhnya mengakui kekhalifahan Abbasiyah ya nanti di ini. Tapi itu pada mulanya itu di ini saja ditutupi saja. Maksudnya ditutupi itu kekhalifahan Andalusia atau kesultanan di Andalusia itu tidak terlalu menyerang ya Bani Abbas. Jadi artinya bahwa kekhalifahan Abbasiyah itu masih tetap bisa merepresentasikan suatu kekuatan kekhalifahan Islam yang kokoh. Tapi itu hanya berlangsung ya kurang dari 1 abad juga di Baghdad itu. Nah, nanti setelah masa Al-Mu'tasim 803 dan seterusnya, kekhalifahan Islam tuh merosot terus. Nah, jadi merosotnya ini karena apa gitu ya? Karena kalau digambarkan oleh Ibnu Athir ya dalam Al-Kamil fit Tarikh, ternyata merosotnya sama seperti yang terjadi pada masa Bani Umayyah gitu. Pada masa Bani Umayyah itu kan merosotnya kekhalifahan disebabkan karena kemewahan, korupsi, kemudian ketidaktaatan pada aturan-aturan syariat gitu, dan itu banyak dilakukan oleh khalifah-khalifah setelah masa Al-Mu'tasim, sehingga nanti banyak tindakan-tindakan politik yang itu sudah di luar nalar gitu ya. Jadi ini melemahkan betul ini kekuasaan Bani Abbasiyah. Nah, lalu apa efek dari kelemahan kekuatan kaum muslim ini? Nah, efeknya ini pertama ya, konflik internal dan perebutan kekuasaan dari para pendukung Abbasiyah, diantaranya bangsa Persia, bangsa Arab, bangsa Turki, bangsa Mamluk, dan sebagainya, atau orang-orang Asia Tengah ini perlu disebut juga di situ. Tadi saya sudah sebut ya bahwa Abbasiyah itu kan mendirikan kekuasaannya setelah dia berkoalisi dengan banyak kekuatan gitu. Nah, ketika terjadi kelemahan dari khalifah, akhirnya kan khalifah lemah, maka pendukung-pendukungnya minta jatah lah kira-kira gitu. Siapa yang akhirnya harus berkuasa gitu. Nah, di lingkaran kekuasaan banyak yang berebut kekuasaan, akhirnya juga terjadi dampak yang kedua. Apa dampak kedua? Dampak kedua itu banyak wilayah memisahkan diri dari kekhalifahan Abbasiyah menjadi kesultanan independen walau tetap mengakui kekhalifahan Abbasiyah sebagai kekuatan politik terbesar kaum muslim. Jadi artinya wilayah-wilayah ini menjadi wilayah yang dia secara administratif bukan lagi wilayah kekuasaan Abbasiyah, dan Abbasiyah tidak bisa dia mengambil alih lagi wilayah itu.
Jadi ini kan semacam gerakan separatisme. Misalnya ada gerakan Rustumiyah kan di di wilayah Afrika Utara ya, di Tunis nih. Wilayah Rustumiyah ini di Maroko ini, Tunis Maroko ya. Kita kenal ada penguasa namanya, ada tokoh namanya Abdul Wahab bin Rustum. Abdul Wahab bin Rustum ini terkenal sekali di Maroko, di wilayah Maroko, Tunis atau di Maghrib, karena dia adalah seorang tokoh dari yang punya punya pandangan Khawarij atau Khawarij atau tokoh Khawarij Ibadi yang dia nanti mendirikan Daulah Rustumiyah. Nah, Daulah Rustumiyah ini dia ketika banyak konflik di pusat kekuasaan di Baghdad, akhirnya mereka melepaskan diri, nggak mau lagi membayar pajak ya atau membayar upeti ini kepada Abbasiyah. Nah, tapi Abbasiyah juga nggak bisa melakukan tindakan apa-apa. Biasanya kalau ada wilayah-wilayah yang melepaskan diri, itu kalau wilayahnya kuat atau pusatnya kuat, itu kan akan dikenakan hukum hukum bugot. Dan itu bisa dikejar, bisa ditaklukkan. Tapi ternyata kan karena memang di pusatnya sedang konflik, ya nggak bisa. Akhirnya lepas beneran kan gitu. Kemudian selain ada Rustumiyah, ada Risa, ada Agholibah, ada Bani Zeri, Tuluniyah, Iksidiyah, Bani Hamdan, Samaniyah, Ghuznawiyah, Khawarizmiyah, Korea dan sebagainya di wilayah-wilayah Asia Tengah, di Transoksiana kan gitu. Nah itu kalau kita lihat pada masa ini ya, bahkan sampai ke Asia Tenggara seperti wilayah Samudra Pasai, kemudian ada Aceh, ada Demak dan sebagainya, itu sudah masa Utsmani itu ya. Tapi sebelumnya misalnya Pasai yang ini pada masa akhir periode Abbasiyah, mereka juga pada akhirnya kan ketika mereka berdiri itu tidak menjadi bagian dari kekhalifahan Abbasiyah gitu. Karena memang jangankan yang jauh di Asia Tenggara, yang dekat-dekat di Afrika Utara saja lepas itu nggak bisa tidak bisa diambil lagi. Nah, inilah yang sebetulnya mulai memberikan keberanian kepada kaum kafir untuk menyerang Islam gitu. Misalnya ada perang salib, serangan Mongol. Itu karena memang umat Islamnya waktu itu sudah kelihatan, wah ini lemah, ini bisa dihantam kan gitu. Dan akhirnya kan betul. Jadi ketika pusat Baghdad itu lemah kontrolnya terhadap Baitul Maqdis hanya dikontrol oleh satu kekuatan kecil Sultan Zangki waktu itu yang yang tidak terlalu diperhitungkan, dan apalagi waktu itu Fatimiyah sejak tahun 1070 itu sudah mendeklar sebagai kekhalifahan, coba bayangkan. Jadi kalau seperti Rustum, Adarisa dan sebagainya hanya mengklaim sebagai sultan saja, tapi kalau Fatimiyah, nah dia muncul sebagai khalifah gitu. Jadi mereka mengklaim bahwa mereka lah yang pegang kekhalifahan. Kenapa? Karena di Baghdad, ini coba lihat tuh, kekuatan Baghdad itu hanya tahun 833 Masehi. Nanti Fatimiyah mengklaim sebagai khalifah itu pada tahun 1070 sekitar kan gitu ya, nanti ada pembahasannya. Nah, artinya apa ini? Sudah hampir 2 abad. Jadi 2 abad itu Baghdad itu sudah diombang-ambing dengan berbagai macam konflik, sehingga berani aja itu Fatimiyah yang memang dia secara akidah berbeda kan dengan Abbasiyah yang Ahlussunnah, kemudian Fatimiyah yang Syiah, dia mengklaim sebagai kekhalifahan, dan dia meminta untuk meminta atau memaksa lah gitu ya beberapa kawasan yang dekat dengan Fatimiyah itu untuk menjadi bagian dari wilayah kekhalifahan Fatimiyah. Nah, salah satunya itu aksi dari Fatimiyah ini adalah dengan menaklukkan Baitul Maqdis itu. Dan penaklukan atas Baitul Maqdis, kata Fatimiyah, ini adalah bagian dari pembuktian bahwa Fatimiyah itu layak untuk menjadi khalifah, karena Khalifah Abbasiyah dia sudah tidak bisa menaklukkan atau tidak bisa mempertahankan wilayah Baitul Maqdis. Nah, kira-kira begitu. Itu tantangan internalnya itu demikian ya. Next berikutnya. Baik, nah daulah selain itu nanti daulah Umayyah di Andalusia sejak masa Abdurrahman Ad-Dakhil tidak pernah berbaiat dan melakukan Bani Abbasiyah. Ini sebenarnya kondisinya ya
ini kok kondisinya itu demikian di Andalusia. Jadi semenjak Mas Abdurrahman Ad-Dakhil pada sekitar tahun 758 ini ya Masehi kalau tidak salah, nanti dia menjadi satu kesultanan yang memisahkan diri gitu. Kalau ini ya, kalau Suyuti itu malah menyebut bahwa Abdurrahman Ad-Dakhil itu dia sebenarnya sudah dibayat sebagai khilafah walaupun belum mendeklarasikan diri sebagai khalifah. Itu karena masih menghormati Abbasiyah kan gitu ya, yang memang sudah mengalahkan Umayyah. Tapi dengan lepasnya Andalusia dari kontrol Abbasiyah dan Abbasiyah tidak bisa menaklukkan kembali Andalusia, ini sebenarnya sudah menandakan bahwa Bani Umayyah di Andalusia ini dia sudah punya kekuatan yang mandiri. Nah, baru nanti pada masa Abdurrahman An-Nasir tadi maaf bukan 1070 ya, tahun 909 ya Fatimiyah mendeklarasikan kekhalifahan sebagai kekhalifahan di Kairo di Mesir itu ya. Tahun 1009 Bani Fatimiyah. Jadi Abdurrahman An-Nasir dia terdorong ya untuk mendeklarasikan diri sebagai kekhalifahan sebagai khalifah ya Bani Umayyah pada tahun 912 di Andalusia itu setelah pada tahun 909 Bani Fatimiyah mendeklarasikan kekhalifahan di Kairo gitu. Jadi Fatimiyah dia declare kekhalifahan di Kairo, kemudian bekerja sama dengan pasukan salib tadi itu yang menaklukkan banyak wilayah sampai menaklukkan Baitul Maqdis. Nanti di Andalusia karena wilayah Kairo ini kan terus meluas Fatimiyah itu kan meluas sampai ke Afrika Utara, wilayah Maroko, Tunis gitu, yang di sebelah utaranya itu hanya tinggal nyebrang Selat Bosporus itu kan sudah Selat Gibraltar itu kan sudah masuk ke wilayah Andalusia. Nah, makanya ketika Fatimiyah mendeklarasikan diri sebagai khilafah, maka Abdurrahman An-Nasir waktu itu yang menjadi penguasa di Andalusia, dia juga mendeklarasikan diri sebagai khalifah. Sampai khalifah waktu itu ada 3 tuh, ada khalifah di Abbasiyah, di Baghdad, Abbasiyah, ada khalifah di Mesir ya Fatimiyah, dan ada khalifah di Andalusia, khalifah Bani Umayyah. Nah, sejak abad ke-10 muncul kekhalifahan di Mesir, Andalusia, selain di Abbasiyah di Baghdad, maka negeri-negeri Islam semakin terpecah gitu. Ini sebenarnya kondisi internal yang menyebabkan orang-orang Kristen itu semakin berani itu. Kan tadi serangan itu dimulai pasukan salib itu kan nanti 1096 ya. Jadi puncak kelemahan umat Islam itu adalah lepasnya Baitul Maqdis ke tangan pasukan salib pada tahun 1096. Yang tadi sebenarnya diawali dengan Fatimiyah yang dia mengambil wilayah Baitul Maqdis menjadi bagian dari wilayah Bani Fatimiyah ini. Nah, pasukan salib tetap berani melancarkan serangan kepada umat Islam karena melihat tidak ada kekuatan besar lagi yang dimiliki umat Islam akibat perpecahan. Jadi ini saya kira yang harus kita harus kita internalisasi lah ini dengan baik, dijadikan pelajaran oleh kita. Next berikutnya. Baik, nah ini kita lihat ini ya, nah, bagaimana ini di pusat kekuasaan sendiri berarti di Baghdad ya, di Andalusia. Jadi yang namanya dinasti Bani Abbasiyah ini, ya, karena tadi sudah sudah menghadapi banyak konflik dan perebutan kekuasaan, akhirnya sampai pada satu titik di mana khalifah itu sudah tidak lagi berfungsi secara kekuasaan. Artinya fungsinya kecil sekali. Ya, khalifah itu hanya sebagai simbol aja. Dan nanti muncul yang namanya sultan-sultan. Jadi sultan pusatnya tidak di Baghdad, tapi dia mengendalikan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Abbasiyah itu. Sebagian besar gitu. Memang ada yang masih langsung ke Abbasiyah, tapi sebagian besarnya dikendalikan oleh sultan-sultan ini. Sehingga sultan ini sebetulnya lebih berkuasa daripada khalifah. Nah, di antara sultan yang lebih berkuasa daripada Abbasiyah ini, di antaranya adalah pertama Kesultanan Seljuk. Nah, Seljuk ini pusatnya di Iznik ya, di Turki. Kemudian pindah ke Konya. Nah, Konya ini adalah
pusat dari kekuasaan Bani Seljuk. Jadi sejarah Turki itu sebetulnya sebagai penguasa ya tidak dimulai dari masa Utsmaniyah, tapi dimulainya dari masa Seljuk gitu. Jadi Seljuk ini, ya, Seljuk Turki ini yang pusatnya tadi di Iznik kemudian di Konya, ini menjadi penguasa ya semenjak semakin lemahnya kekuasaan Bani Abbasiyah. Jadi dia dibandingkan dengan dibandingkan dengan khalifah untuk beberapa wilayah yang dikuasai oleh Seljuk, itu dia lebih berkuasa gitu ya, berkuasa daripada khalifah. Bahkan ya perang antara Sultan Romawi, karena kan Iznik atau Konya itu kan dia dekatnya dengan Bizantium ya, dengan Bizantium. Nah, itu perang nanti di Armenia itu kan karena memang wilayahnya berhimpitan. Itu kan dilakukannya itu oleh Sultan Seljuk tadi, oleh Alp Arslan. Sultan Seljuk yang sangat terkenal tuh ya. Alp Arslan ini dia dengan sangat gagah berani menghabisi pasukan menjadi secara gagah berani nanti menghancurkan pasukan yang dipimpin oleh Kaisar Bizantium ya. Nah, kemudian nanti ya Seljuk itu juga sama ya, ini juga naik turun sampai nanti yang lebih diperhatikan oleh Abbasiyah adalah Kesultanan Ayyubiyah setelah berhasil mendirikan menaklukkan kawasan Baitul Maqdis gitu. Nah, jadi ini pusatnya sempat di Kairo, kemudian ke Damaskus, kemudian Kairo, kemudian pindah ke Aleppo. Nah, terakhir nanti ini salah nulis ya, Kesultanan bukan Kelutanan. Kesultanan Mamluk. Nah, Kesultanan Mamluk ini dia muncul sebagai pelindung Abbasiyah setelah berhasil menaklukkan Mongol. Jadi sebetulnya nanti Abbasiyah itu kan sudah habis sebenarnya secara politik pada tahun 1258 dan wilayah-wilayah kan itu serangan Mongol kan 1258. Wilayah-wilayah seperti Seljuk, kemudian Mogul, kemudian Safawi, dinasti Safawi itu Persia, Mogul itu di India, Seljuk di Turki. Itu dia bahkan bukan hanya tidak mengakui bukan hanya sekedar menjadi sultan yang kuat di Abbasiyah, tapi ketika Abbasiyah diserang oleh Mongol dan Abbasiyahnya habis, mereka lepas dari Abbasiyah, jadi sudah tidak mengakui lagi kekhalifahan di Abbasiyah itu. Nah, tapi kekhalifahan Abbasiyah ini dia masih bisa ditolong, jadi masih diakui sebagai khalifah oleh dinasti Mamluk. Nah, karena Mamluk waktu itu yang pusatnya ada di Kairo dan melanjutkan kekuasaan Ayyubiyah ya. Nanti kisah Mamluk ini kan dari mulai Sajaratud Dur. Sajaratud Dur ini menikah dengan khalifah terakhir dari dari dinasti Ayyubiyah, tapi dia suaminya meninggal dan menikah lagi dengan salah seorang jenderal Mamluk ya yang membantu Ayyubiyah. Nah, ini ketika nikah dengan jenderal ini bahkan nanti Sajaratud Dur yang bertindak sebagai sebagai sultan yang sesungguhnya sebenarnya di Mamluk itu. Nah, dia nanti menunjuk suaminya itu sebagai khalifah, tapi dia yang mengendalikan gitu. Sebagai sultan, sultan Mamluk gitu. Tapi kemudian terjadi pergantian-pergantian dan Mamluk ini dan Mamluk karena memang pada aslinya mereka ini adalah jenderal-jenderal yang berasal dari budak yang dimerdekakan oleh Abbasiyah, kemudian diberi pelatihan militer dan mereka akhirnya banyak yang jadi jenderal. Mereka tidak punya moral sebenarnya atau nggak punya keberanian untuk mengklaim sebagai khalifah seperti halnya Umayyah atau Fatimiyah ya, karena faktor keturunan. Dan masa itu memang pemimpin dari Quraisy itu masih sangat melekat dalam pikiran umat Islam sehingga tidak mungkin Mamluk dia bisa diterima oleh umat Islam. Nah, bagaimana Mamluk bisa diterima oleh umat Islam? Nah, salah satu trik yang dilakukan oleh Mamluk atau cara yang dilakukan oleh Mamluk itu adalah dia membaiat lagi keluarga keluarga Bani Abbasiyah. Jadi Bani Abbasiyah pada tahun 1262 itu diangkat lagi menjadi 1260 ya, bukan 50. Itu diangkat lagi menjadi khalifah. Jadi setelah 2 tahun mereka tidak punya jabatan kekhalifahan, keluarga Abbasiyah ini, nanti keturunan Abbasiyah yang kemudian diambil atau dipindahkan ke Kairo,
itu dilindungi oleh Mamluk gitu. Jadi ini yang menarik ya. Jadi Khalifah Abbasiyah di Kairo tapi dilindungi oleh Mamluk. Jadi yang berkuasa sebenarnya Mamluk, Kesultanan Mamluk ini yang terus berkuasa di Kairo dan sekitarnya, termasuk menguasai Baitul Maqdis, menguasai Hijaz ya, Mekah, Madinah dan seterusnya. Nah, sehingga orang menyebut ya masa kekhalifahan Bani Abbasiyah yang kedua yaitu pada tahun 1260 sampai 1517 itu pada hakikatnya sebetulnya bukan kekuasaan Abbasiyah tapi kekuasaan Mamluk. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, sehingga kita bisa membayangkan tuh pada masa ini sudah umat Islam itu memang sudah mulai terpecah-pecah kemana-mana, dan inilah yang menyebabkan umat Islam ini nanti menjadi menjadi lemah. Oke, next berikutnya. Atau udah habis ini? Masih ada nggak? Oh, udah habis ya. Nah, jadi itu saya kira ya beberapa penggal kisah ini dari periodenya Bani Abbasiyah yang ada kaitan dengan kekuatan geopolitik Islam. Tapi karena walaupun Abbasiyahnya tadi semakin lemah ya, tapi kan muncul negara-negara Islam, kesultanan Islam yang tetap dia besar dan kuat gitu. Nah, Seljuk itu kan kuat. Kemudian Fatimiyah itu cukup kuat juga walaupun akhirnya dikalahkan. Ayyubiyah itu kuat. Kemudian Mamluk itu kuat. Kemudian nanti ada Mogul di India itu kuat. Kemudian Safawi di Iran itu kuat. Kemudian Kesultanan dan Kekhalifahan di Andalusia itu juga kuat. Sehingga poros umat Islam itu masih bisa bertahan gitu. Jadi walaupun secara internal itu saling berebut kekuasaan, tapi sudah mulai bisa bukan sudah mulai sebenarnya kekuasaan umat Islam itu tetap bertahan. Nah, terutama bertahannya itu karena faktor umat Islam yang bisa mempertahankan peradaban Islam gitu. Jadi peradaban Islam yang fundamennya ilmu, yang fundamennya adalah fundamennya para ulama tadi itu ya, yang di mana-mana mendirikan perguruan tinggi, kalau di Indonesia bikin pesantren, madrasah dan sebagainya, itu menjadi salah satu penopang peradaban yang cukup kokoh gitu, yang itu tidak mudah untuk ditembus oleh kekuatan bangsa Barat waktu itu, sehingga bangsa Barat yang hanya melakukan serangan militer itu ternyata dia hanya bisa menaklukkan satu kawasan, tapi kawasan lain lepas lagi. Jadi satu kawasan dihancurkan, kawasan lain nanti bisa diambil lagi gitu oleh umat Islam. Lagi pula orang-orang Eropanya kan zaman itu juga memang sudah terpecah juga gitu ya, terpecah belah menjadi berbagai kerajaan, sehingga kerajaan yang terpecah belah menghadapi umat Islam yang terpecah belah masih tetap gitu umat Islam yang yang menang. Menangnya karena apa? Karena umat Islam punya kelebihan, apa itu? Dasar peradaban. Ilmu pengetahuan masih dikuasai umat Islam. Orang Eropa itu menjadi pengekor ilmu pengetahuan bagi umat Islam. Nah, sehingga umat Islam masih bisa bertahan, masih bisa kokoh untuk mempertahankan eksistensinya pada masa itu. Sehingga politik masih dikuasai umat Islam, ekonomi masih dikuasai umat Islam. Ya, walaupun Abbasiyahnya udah lemah, tapi umat Islamnya secara umumnya poros kekuatan umat Islam itu masih bertahan. Jadi khilafah Islamnya itu masih menjadi perhatian gitu ya, masih menjadi perhatian bahwa umat Islam itu masih punya kekuatan yang cukup cukup kuat dan dahsyat gitu, yang belum bisa ditembus gitu. Nah, nanti bisa ditembusnya kekuatan umat Islam itu adalah dalam sejarah selanjutnya ya, ketika orang-orang Eropa mengubah strategi pendekatannya kepada umat Islam, jadi tidak lagi konfrontatif, pendekatan militer, tetapi nanti mereka juga melakukan apa yang dilakukan oleh umat Islam, yaitu melakukan pendekatan peradaban. Dan ini nanti akan dibicarakan secara khusus dan panjang lebar ketika kita membicarakan kekhalifahan atau masa Bani Utsmaniyah ya. Ini kalau saya harus jelaskan pada sore hari ini, tentu waktunya sangat terbatas. Insya Allah saya kira kalau diizinkan nanti oleh ACT kita bikin sesi yang ketiga untuk membahas membahas mengenai Utsmaniyah. Insya Allah nanti akan kita jelaskan bahwa ada perubahan pola pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara Barat untuk menghadapi umat Islam ini. Dan ini yang nanti berhasil ya mengalahkan umat Islam sampai menghancurkan betul-betul nggak ada lagi simbol kekhalifahan di tengah umat Islam ini.
Baik, saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Dipersilakan kepada para peserta yang yang ingin menyampaikan pandangan-pandangannya, melengkapi atau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Satyar Anwar Bahtiar, Masya Allah. Penjelasannya cukup runut dan sangat jelas kaitan dengan bagaimana peradaban Islam di masa Abbasiyah ini, dan salah satu hal yang mungkin banyak kita temui di berbagai literatur bahwa peradaban di Abbasiyah ini sangat kental dengan peradaban ilmu pengetahuan gitu Sat ya. Dan memang ya tadi ternyata faktor-faktor kaitan dengan internal secara spesifik tadi juga sudah dijelaskan, juga jadi salah satu hal yang menjadi satu hal yang mungkin tadi terpecah belahnya entah dalam sisi kekuasaan atau yang lainnya. Dan ini ada beberapa pertanyaan sebelum nanti mungkin bagi Bapak Ibu para peserta kajian kita pada sore hari ini yang mau bertanya boleh nanti raise hand dulu, kemudian bisa di-unmute. Tapi ada beberapa pertanyaan Sat yang sudah masuk di kolom chat. Ya, silakan dibacakan saja. Yang pertama dari Pak Denny Imam. Nah, beliau menyampaikan Baghdad itu disebut sebagai kota 1001 malam. Nah, apakah ada hubungannya dengan Daulah Abbasiyah yang saat itu cukup kental dengan bangunan, kemudian peradaban ilmu pengetahuan? Ya, baik. Ya, memang disebut negeri 1001 malam itu karena sebenarnya kan bukan istilah dari umat Islam itu istilah dari orang-orang Eropa aja pengen ngejek sebenarnya Abbasiyah. Disebut 1001 malam itu karena kan ada naskah sastra ya judulnya Lailah wa alfu Lailah wa alfu Lailah. Lailah wa alfu Lailah ini artinya 1001 malam gitu. 1001 malam yang menceritakan tokoh siapa di situ, ada Abu Nawas, ada Sinbad dan sebagainya kan gitu ya. Nah, tapi itu sebetulnya adalah cerita fiksi aja yang menceritakan tentang setting peradaban pada masa pada masa Bani Abbas waktu itu gitu. Tapi kan gini, orang-orang Barat itu kadang-kadang ya menjuluki negara-negara Islam itu ya dengan julukan-julukan yang sebenarnya nggak banget lah kan gitu ya. 1001 malam itu nggak ada pengaruhnya dalam membangun peradaban Islam. Cuma memang dia karena ada menceritakan Harun ar-Rasyid dan menceritakan beberapa fragmen dari apa yang terjadi di Baghdad, maka sering disebut itu Baghdad itu negeri 1001 malam gitu. Padahal sebetulnya negeri peradaban yang yang besar gitu. Nah, saya kira ya umat Islam tuh jangan terlalu latah lah untuk mengikuti istilah-istilah semacam itu gitu. Nah, baik, saya kira begitu ya. Siap. Nah, jazakallah Ustaz. Selanjutnya dari Pak Aris. Nah, tadi kan disampaikan di awal bahwa memang Islam di masa itu sudah menguasai 2/3 dunia gitu Ustaz ya. Nah, apa sih faktor kekuatan umat Islam sehingga bisa menguasai peradaban dunia? Dan apa juga penyebab kemundurannya? Dan pertanyaan ketiganya, faktor utama itu adalah keyakinan dan tekad. Karena saya kira tidak ada yang bisa mengalahkan keyakinan dan tekad itu. Keyakinan itu dibangun oleh Rasulullah, dan keyakinan yang paling baik, tekad yang paling kuat, paling kokoh kalau fondasinya itu adalah iman. Karena fondasi iman itu hampir tidak ada hampir nggak ada nggak ada batasnya gitu. Yang namanya iman itu kan kalau dicari akarnya itu berapa meter ke dalam gitu, itu nggak bisa terukur gitu. Beda dengan kalau fondasinya itu adalah dunia. Nah, banyak orang yang dia punya semangat gitu untuk melakukan sesuatu, punya pikiran yang besar, tapi dasarnya adalah dunia gitu. Kalau dasarnya dunia kan gampang diukurnya. Apa sih yang menjadi motif pengen kekayaan gitu. Jadi kekayaan tuh ada hitungannya, pengen kekuasaan tuh ada umurnya gitu lah, kira-kira gitu ya. Tapi kalau iman itu nggak ada batasnya. Yang namanya iman itu keyakinan, akidah yang kuat dan kokoh itu adalah satu modal yang sangat luar biasa yang bisa menggerakkan orang hampir limitless itu, tanpa batas. Dan itu yang menyebabkan kenapa Rasulullah SAW dalam waktu 23 tahun tuh Arab tuh selesai.
gitu ya, dalam apa namanya, dalam jangka waktu yang sangat singkat ya, dalam umur manusia itu hanya satu generasi saja 25 tahun itu bisa menaklukkan seluruh Arab. Dan ini kan dengan sesuatu yang apa namanya, nggak bisa dijelaskan. Kemarin di episode pertama ya saya sudah jelaskan tuh, ada seorang penulis Kristen yang mengatakan bahwa ini susah dijelaskan. Dalam sejarah itu nggak bisa kita menjelaskan secara apa namanya, secara ukuran duniawi ya, kenapa pasukannya Muhammad dan para sahabatnya itu bisa sampai melakukan hal yang sangat luar biasa seperti itu. Sampai zaman Bani Umayyah dan seterusnya itu bisa menaklukkan 2/3 dunia, kan sebetulnya yang paling pokok yang menjadi modal itu adalah iman gitu. Maka sebenarnya kan kalau Rasulullah mengatakan la yasluhu amru hadil ummah illa bima saluha bi awaluhu ya, tidak akan beres urusan umat ini kecuali dibereskan dengan sesuatu yang dulu Rasulullah menggunakan itu. Nah, saya kira ini isyarat pada kita gitu. Jadi kalau kita ingin maju menguasai dunia, itu nggak bisa kita mulai dengan motif duniawi gitu. Misalnya umat Islam, kenapa sih umat Islam harus menguasai dunia? Ah, itu katakan saja misalnya ya supaya kita ini bisa berpuasa, supaya kita bisa kaya raya dan sebagainya, itu nggak bisa. Kalau itu yang menjadi ini apa namanya, yang menjadi ya, apa yang menjadi motif, maka umat Islam itu nggak akan pernah menang gitu. Karena kemenangan umat Islam sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu motif utamanya, fondasi dasarnya itu adalah akidah. Fondasi dasarnya itu keyakinan, keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tindakan kita semua itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena dunia. Makanya ketika umat Islam diperintahkan untuk berperang, kenapa kamu diperintah berperang? Kan disebutkan di dalam hadis, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku, kata Rasulullah, diperintahkan untuk memerangi manusia untuk apa sih? Motifnya itu bukan kamu untuk berkuasa, bukan kamu bisa kaya raya, bukan itu. Supaya mereka kenal dengan akidah yang benar, iman yang benar, yaitu la ilaha illallah. Jadi mereka misalnya ya, orang-orang kafir itu setelah mereka masuk Islam pemakan gitu, terus mereka mau jadi penguasa, tetap ya silakan aja. Mereka tetap kaya, silakan aja, jangan diganggu kekayaan mereka. Sebab kalau mereka sudah Muslim, maka haram kehormatan mereka, harta mereka, dan seterusnya kan gitu. Jadi ini saya kira apa namanya, sesuatu yang sangat fundamental ya dalam motivasi untuk meraih kemenangan Islam itu. Jadi kalau ini sudah hilang, sekarang umat Islam misalnya berjuang di Indonesia nih, mau merebut kekuasaan, buat apa sih umat Islam merebut kekuasaan itu? Kalau cuma sekedar buat berkuasa kan gitu. Itu saya kira umat Islam nggak akan menang gitu, karena orang kafir juga sama. Orang lain juga sama, itu motifnya cuma begitu aja, motif dunia. Jadi yang harus diubah dari umat Islam itu adalah apa yang mendasari kita bergerak, apa yang mendasari kita berjuang. Nah, perjuangan kita dan pergerakan kita, landasannya iman karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bergerak supaya apa? Supaya kalimah tauhid la ilaha illallah itu menyebar apa namanya di seantero dunia, sehingga lebih banyak orang yang terselamatkan nanti di akhirat. Itu yang harus dipegang oleh umat Islam. Nah, sisanya soal mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan alat-alat militer, teknologi dan sebagainya, itu adalah alat saja yang memang perlu dikembangkan oleh umat Islam. Tapi alat-alat itu tidak akan berfungsi, tidak akan berguna apa-apa kalau yang pegangnya orang-orang yang tidak beriman. Jadi yang paling penting itu adalah membangun keyakinan. Jadi pembangunan SDM itu yang paling penting begitu. Nah, saya kira begitu. Ya, insya Allah memang kalau kita lihat ya salah satu faktor pentingnya akidah gitu Sat ya. Iya, betul sekali ya. Dan itu juga yang kemudian Allah. jadi salah satu pegangan bagaimana Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel dan seterusnya. Nah, mungkin ini menjadi kajian yang lain juga gitu. Ya, betul. Menarik sekali itu. Jadi hampir semua kemenangan itu landasannya karena niatnya itu lillah gitu ya. Ya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Pak Wahyu Pamungkas dari Depok. Ya. Pertanyaannya yang ada dua, cukup panjang. Yang pertama kaitan dengan perpecahan yang terjadi di masa Abbasiyah. Apakah dipengaruhi dengan pertentangan antara Syiah dan Sunni? Artinya tadi ketika adanya Fatimiyah dan itu menjadi salah satu faktornya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah di masa Abbasiyah ini ilmu pengetahuan cukup maju di semua bidang gitu saat ya, dan itu jadi salah satu literatur yang banyak kita ketahui bahwa memang Abbasiyah ini jadi pusat peradaban Islam yang cukup banyak bidang ilmu pengetahuan. Nah, saat ini tampaknya ada kecenderungan corrupt knowledge untuk umat Islam.
Nah, apakah ini ada kaitannya dengan dampak perpecahan umat Islam itu sendiri? Tadi poinnya kaitan dengan karena apa namanya budaya literasi atau budaya ilmu pengetahuannya sudah mulai hilang. Nah, apakah ini jadi salah satu faktor yang kemudian menyebabnya kemundurannya umat Islam hari ini? Mungkin dua pertanyaan itu, Zat, dari Pak Wahyu. Dari Baik ya, terima kasih. Apa penyebab perpecahan umat Islam? Penyebab utamanya bukan soal beda apa namanya beda pandangan sebenarnya pada mulanya, tapi perpecahan utama itu karena motif duniawi, pengen berkuasa, tidak suka, hasud dan sebagainya gitu ya. Itu saya kira yang menyebabkan perpecahan itu gitu. Jadi kalau istilah selorohnya kita ini ya, jadi perpecahan itu tidak terjadi karena beda pendapat sebenarnya, tapi karena beda pendapatan gitu. Jadi, nah, jadi urusannya itu jadi bukan karena mula-mula ya, mula-mula bukan karena beda pandangan fikih, beda pandangan soal apa namanya keyakinan dan sebagainya, bukan itu gitu. Tapi mula-mula adalah tadi ya perebutan supremasi kekuasaan tadi itu. Jadi sudah motifnya sebenarnya duniawi aja gitu. Nah, jadi ketika motifnya duniawi, tidak menunjukkan ada motif-motif yang lillahi ta'ala, sebenarnya perpecahan itu nanti akan berdampak buruk ya bagi umat Islam. Nah, inilah yang terjadi di tengah umat Islam itu. Makanya banyak ulama waktu itu yang sering mengingatkan kan para penguasa. Kenapa misalnya Imam Ghazali ya pada masa dinasti Abbasiyah, dia nulis buku politik itu bukan bukan konsep pemerintahan, bukan. Imam Ghazali itu nggak, kalau kita cari misalnya bukunya apakah itu tentang konsep pemerintahan khilafah, itu tidak. Tapi beliau nulis judul buku itu At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Jadi At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Isinya itu apa? Isinya itu adalah nasihat-nasihat Imam Ghazali kepada para penguasa. Ya dia misalnya menasihati raja, menasihati menteri, apa yang adab-adab yang harus mereka lakukan, menteri tugas mereka yang dilakukan itu apa dan sebagainya gitu ya. Jadi itu hal-hal yang sifatnya sangat dasarnya adalah imaniyah. Jadi raja-raja itu diingatkan supaya mereka kembali lagi kepada tugasnya sebagai sebagai penguasa yang dilandasi oleh niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kan nanti diikuti itu oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Zangki gitu ya, dan sehingga nanti Salahuddin Ayyubi dan Nuruddin Zangki itu kan bisa menaklukkan bisa menaklukkan pasukan salib gitu karena nasihat-nasihat dari Imam Ghazali menjadi pegangan mereka. Ada lagi tokoh seperti Al-Mawardi kan yang menulis Al-Ahkam As-Sultaniyah. Cuma kadang-kadang orang itu cuma membaca Al-Ahkam As-Sultaniyah saja. Memang Al-Ahkam As-Sultaniyah itu isinya fikih ya. Fikih tentang penyelenggaraan negara, bagaimana negara diselenggarakan, teknisnya bagaimana. Tapi kita lupa bahwa Al-Mawardi itu juga menulis Adabud Dunya wad Din. Itu sebagai dua kitab yang nggak boleh dipisahkan tuh antara Ahkam Sultaniyah dengan Adabud Dunya wad Din. Jadi para ulama waktu itu sudah mengingatkan gitu bahwa faktor utama yang menyebabkan umat Islam itu menjadi hancur itu bukan soal sistem pemerintahannya kan gitu, bukan soal kerajaan, demokrasi itu apa, itu bukan soal itu gitu, tapi soal adab kan gitu ya. Adab itu kan landasannya adalah iman. Jadi soal keimanan yang melahirkan adab yang umat Islam sudah banyak meninggalkannya. Nah, sehingga Imam Ghazali menulis Nasihatul Muluk, At-Tibrul fi Nasihatul Muluk, kemudian Al-Mawardi menulis Adabud Dunya wad Din gitu. Itu penting sekali itu. Ini yang mengingatkan, ini kan ditulis pada masa Abbasiyah, ketika Abbasiyah itu sudah mulai hancur-hancur, konflik ada di mana-mana gitu. Dulu pada masa Umayyah nggak ada yang nulis begini ini karena memang kepentingannya belum terlalu tentara gitu. Tapi ketika masa Imam Ghazali menyaksikan bagaimana bagaimana Baitul Maqdis ditaklukkan oleh pasukan salib, kemudian nanti Al-Mawardi menyaksikan bagaimana fase akhir dari kekuasaannya umat Islam Abbasiyah yang sudah hampir ya sudah sangat lemah lah kan gitu ya. Jadi dua-duanya sepakat sebagai ulama bahwa untuk memperbaiki situasi itu yang harus diperbaiki adalah adab, yang harus diperbaiki itu adalah keimanan ya, motif dari menyelenggarakan negara. Nah, makanya konflik-konflik itu kan itu ya semuanya berkesimpulan bahwa ya kalau sudah motifnya duniawi susah, konflik nggak akan bisa selesaikan. Jadi konflik itu akan bisa selesaikan apabila keimanan itu menjadi landasan. Nah, yang kedua tadi soal corrupt of knowledge ya, korupsi pengetahuan pada masa
kita sekarang ini. Jadi begini, jadi pada masa kita kadang gini, masa kita ini banyak mengidolakan masa Abbasiyah. Misalnya buku-buku sejarah peradaban Islam ya, kalau kita baca buku sejarah peradaban Islam yang diajarkan di Madrasah Aliyah, kemudian di perguruan tinggi ya, itu selalu yang diidolakan itu adalah masa Bani Abbasiyah. Nah, yang diidolakannya apa? Pada masa ini adalah masa ilmu pengetahuan gitu. Sehingga pada masa sekarang kalau umat Islam mau maju harus harus menguasai ilmu pengetahuan gitu. Tapi banyak yang melupakan gitu bahwa ilmu pengetahuan yang berkembang itu bukan ilmu pengetahuan semata-mata ilmu pengetahuan yang lepas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu pengetahuan itu seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa yang dimaksud ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Abbasiyah itu adalah ilmu pengetahuan yang landasannya iman, yang landasannya adalah pandangan Islam ya, worldview, Islamic worldview. Jadi worldview yang Islami gitu ya. Dia memandang realitas itu dengan pandangan keimanan. Nah, bukan semata-mata ilmu pengetahuan saja. Nah, sekarang kita itu banyak corrupt of knowledge itu karena menganggap bahwa pada masa Abbasiyah itu kan yang penting mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuannya diambilnya dari Yunani gitu. Jadi sekarang kalau kita mengembangkan ilmu pengetahuan yang diambil dari Eropa, dari Barat gitu ya, itu sudah cocok dengan zaman Abbasiyah. Nanti kita maju dan seterusnya kan gitu. Itu saya kira korupsi yang nyata gitu, kentara betul itu. Ada yang dihilangkan, apa yang dihilangkan? Pada masa Abbasiyah itu nggak ngambil dari Yunani. Yunani itu hanya numpang lewat aja gitu pada masa Abbasiyah. Ini berkembangnya ilmu pengetahuan Islam pada masa Abbasiyah tadi dilandasi dengan lahirnya para ulama. Kan namanya ulama, al ulama warasatul anbiya. Innahum lam yaritsu dinaran wala dirhaman walakin yaritsul ilma. Faman akhadha bihadin wafir kan gitu. Para ulama ini mereka mewarisi ilmunya para nabi. Kan ilmunya para nabi itu bukan ilmu teknik, bukan ilmu perang, bukan itu, tapi wahyu Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, sehingga kita kalau sekarang ini terjadi korupsi pengetahuan itu disebabkan sebenarnya persepsi yang salah terhadap pengetahuan itu sendiri. Jadi kita kalau mau maju ya sebagaimana pada masa Abbasiyah dengan ditopang oleh ilmu pengetahuan, yang harus kita kembangkan itu adalah ilmu pengetahuan yang distinct gitu. Ilmu pengetahuan yang apa? Yang landasannya itu adalah Islam, yang landasannya adalah iman, yang landasannya Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga semua pengetahuan itu harus berporos ke dalam atau berasaskan keyakinan Islam tadi itu gitu. Baru nanti kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang benar gitu. Dan tentu saja untuk menghadapi ilmu pengetahuan yang modern sekarang ini ya harus ada formula-formula yang lebih baru dibandingkan pada masa Bani Abbasiyah. Tapi pada masa Bani Abbasiyah itu tersimpan banyak sekali khazanah yang sangat penting yang bisa kita jadikan sebagai referensi untuk membangun paradigma pengetahuan Islami baru pada masa sekarang ini begitu. Nah, saya kira begitu ya. Mudah-mudahan penjelasan saya sesuai dengan yang diinginkan Pak Wahyu ya. Baik, kalau tidak mohon maaf. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Satyar. Memang harapannya kita tidak terjebak dalam satu teori-teori yang kemudian akhirnya tadi kita tidak bisa mengintegrasikan gitu Satya antara pengetahuan ilahiyah yang langsung bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis dengan memang kemudian al-waqi'iyahnya gitu ya, kondisi kekiniannya gitu. Karena yang terjadi hari ini mungkin ya bisa jadi ya kita masih berpikirnya dalam konteks dunianya saja gitu, belum pada kemudian diintegrasikan dengan sisi ukhrawinya. Baik, mungkin terakhir Satyar sedikit tracer untuk kajian kita berikutnya menuju ke Utsmani karena memang menarik dan nggak bisa dipisahkan kayaknya gitu Satyar. Ya. Mulai Umayyah kemudian Abbasiyah, Utsmaniyah dan seterusnya. Betul. Ya memang kalau sejarah itu kan sangat berkait ya dengan satu dengan yang lain karena nggak ada sejarah yang berdiri sendiri gitu. Itu selalu saling bersambungan. Dan nanti pada masa Utsmaniyah ini kita akan menghadapi satu perubahan yang besar. Pertama, perubahan dari pola pola pergerakannya orang-orang Barat. Jadi mereka setelah selesai di Perang Salib ke-9 di tangan Mamluk ya, Mamluk juga nanti jatuh di tangannya Utsmani kan gitu. Itu mereka kemudian menghentikan ya tindakan-tindakan militer ke pusat-pusat kekuasaan Islam itu dan mereka memulai satu tradisi baru namanya
tradisi ilmu pengetahuan gitu. Yang nanti kita akan cerita bagaimana mereka bisa punya tradisi itu ya, dan dari mana mereka belajar. Nah, ini juga yang penting, dan bagaimana strategi mereka untuk membangun satu ilmu pengetahuan baru. Nah, kemudian mereka baru akan melancarkan lagi gerakan mereka itu setelah abad ke-17, yaitu melalui kolonialisme gitu. Nah, kolonialisme ini kan dia tidak langsung ke pusatnya, tapi itu seperti teorinya mau cetung ya, dia kota mengepung desa gitu. Jadi daerah-daerah yang jauh dulu ditaklukkan oleh orang-orang Eropa, baru nanti ke pusatnya. Nah, pusatnya itu adalah di Utsmani, dan nanti Utsmani ini yang paling akhir dihabisi pada Perang Dunia Pertama tahun 1917. Nah, inilah yang nanti akan menjadi awal ya dari munculnya negara-negara nasional, dan ini ya mengantarkan kita pada situasi umat Islam seperti yang kita hadapi saat ini. Saya kira begitu ya. Insya Allah nanti kita akan perdalam masalah-masalah ini pada kajian yang berikutnya. Insya Allah mudah-mudahan bisa banyak memberikan ilmu buat kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Tiar Anwar Bahtiar atas penjelasannya dan ilmunya pada sore hari ini, dan kepada seluruh sahabat dermawan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita sudah banyak belajar tentang salah satu sejarah Islam yang sangat penting, dan ini jadi salah satu penguat untuk kita bahwa memang keimanan ini menjadi salah satu pondasi yang utama untuk kemudian kita bisa memajukan umat Islam secara keseluruhan. Baik, Bapak Ibu, para sahabat dermawan yang dirahmati Allah, kita tutup untuk kajian kita sehari hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di 2 pekan berikutnya dengan kajian tentang Utsmaniyah, dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk kita semuanya. Mungkin itu saja dari saya selaku pembawa acara pada kesempatan sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.